Halo semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Warnai duniaku dan duniamu. Menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa titik uji. Oke, kali ini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa menggunakan titik uji. Titik uji itu yang seperti apa? Titik uji itu yang kalau kita substitusikan titiknya ke dalam pertidaksamaan, nah itu namanya adalah titik uji. Dah, kali ini kita akan menentukan DHP-nya tanpa kita perlu mensubstitusi atau menentukan titik uji terlebih dahulu. Jadi akan lebih mudah, ya. Nah, berarti kan di sini ada prinsip awal yang akan saya tegaskan ke kalian sebelum kalian menggunakan cara ini, ya. Jadi ketika kalian menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa titik uji, yang harus kalian penuhi pertama itu adalah syarat. Jadi syarat ini harus dipenuhi. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka kamu tidak bisa menggunakan prinsip yang ini, yang nanti saya akan jelaskan, ya. Oke, syaratnya itu adalah A-nya harus positif, ya. Positif. Jadi dalam pertidaksamaannya nilai A ini harus positif, ya. Jadi A-nya ini tidak boleh negatif, tidak boleh min 1, tidak boleh min 2, pokoknya dia harus positif, ya, lebih besar dari 1, ya. Lebih besar dari negatif, ya, pokoknya. Nah, kemudian kalau A-nya tidak positif bagaimana? Di sini contohnya, maka A-nya itu harus dirubah dulu ke positif. Oke. Bagaimana? Contohnya di sini saya punya min 5x plus 2y lebih besar sama dengan min 10. Berarti harus kita ubah dulu ke positif. Maka kita kalikan kedua ruas ini dengan min 1. Kalau kita kalikan dengan min 1, maka min 5 kali min 1 itu dapat 5x. Plus 2y jadi negatif. Nah, tanda pertidaksamaan juga berubah karena dikalikan dengan negatif. Dari lebih besar jadi lebih kecil sama dengan negatif 10 jadi 10. Gitu ya. Jadi harus kamu penuhi dulu syaratnya yaitu A harus positif. Kalau A-nya tidak positif, harus dibuat positif. Jadi khusus A itu yang di depan X atau koefisien X. Lanjut. Nah, prinsipnya itu kamu lihat di sini kalau misalkan garisnya miring seperti ini, ya. Miringnya dia ke kiri, ya. Nah, ini saya baca sebagai daerah di sebelah kanan. Nah, ini daerah di sebelah kiri garis, ya. Ini daerah di sebelah kanan garis, yang ini daerah di sebelah kiri garis. Kalau mau cepat, nah ini prinsipnya, ya. Kalau tandanya lebih besar sama dengan, artinya dia berada di daerah kanan HP-nya. HP-nya itu daerah kanan. Tapi kalau tandanya kurang dari sama dengan, artinya HP-nya itu yang berada di sebelah kiri, ya. Jadi kalau kamu mau mengingat-ingat dengan gampang, kamu gambar garis. Nah, tandanya ini kayak makan garisnya. Jadi kayak nyaplok garisnya, ya. Jadi kamu gambar garisnya, kemudian ingat aja begini. Nah, saling caplok-caplokan, ya. Jadi kalau lebih besar yang kalau lebih besar berarti HP-nya yang berada di sebelah kanan, tapi kalau lebih kecil ini, ya, dia ada di sebelah kiri. Jadi tanda pertidaksamaannya ini makan garisnya. Nah, itu yang perlu kamu ingat-ingat. Lanjut. Kalau garisnya miringnya ke sini, nah, sama. Ini daerah di sebelah kanan, daerah sebelah kiri. Nah, tandanya sama, ya. Berarti kalau misalkan tandanya lebih besar, berarti HP-nya yang di sebelah kanan. Kalau tandanya lebih kecil, HP-nya yang di sebelah kiri. Lanjut lagi. Kalau seperti ini. Nah, ini disebut sebagai daerah atas, yang ini daerah bawah. Kalau tandanya, wah ini nyaplok lagi, ya. Jadi tanda pertidaksamaannya makan garisnya. Nah, kalau dia lebih besar, ini kan ini lebih besar, ya. Nah, ini lebih besar begini, ya, maksudnya, ya. Jadi kalau dia lebih besar kan nyaplok, ya. Jadi daerah HP-nya yang di atas. Tapi kalau yang di bawah seperti ini, artinya ini adalah HP-nya. Lanjut. Nah, kalau berupa garis ini sama, ya, daerah kanan, daerah kiri.
Nah, nyaplok. Wah, oke. Kalau lebih besar, berarti daerah HP-nya kanan. Kalau lebih kecil, daerah HP-nya adalah yang di kiri. Nah, ini prinsipnya. Jadi kalau ketemu tanda lebih besar, di HP-nya itu bisa di kanan atau di atas. Tapi kalau tandanya kurang dari, berarti di HP-nya itu di kiri atau di bawah. Ya, syaratnya juga diingat-ingat, A-nya harus positif. Oke? Nah, yuk. Di sini misalkan saya punya contoh ya. Oke, di sini ada pertidaksamaan nih. Pertidaksamaannya 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15. Kalau biasanya kamu pakai titik uji, ya kan? Kamu kan biasanya kalau pakai titik uji itu kamu masukkan di sini 0,0. Wah, titik ujinya 0,0. 0,0-nya kamu masukkan. Wah, itu kan terlalu lama ya. Nah, kalau kita pakai prinsip ini, prinsip yang tadi saya jelaskan, itu lebih mudah. Kamu tinggal ingat aja prinsip ini. Wah, ini soalnya ini ya. Berarti yang HP-nya itu yang mana? Oke, kamu lihat di sini ya. Tandanya itu kurang dari. Nah, kamu ingat-ingat, kurang dari. Nah, nyaplok garis. Nah, berarti kan otomatis begini kan? Nah, ingat yang dia nyaplok garisnya, makan garisnya. Oh, berarti HP-nya yang mana? HP-nya berarti yang di sebelah kiri, ya kan? Nah, karena tandanya kurang dari. Oh, berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang di sebelah kiri. Oke, paham? Ini kan A-nya sudah positif ya. Gampang. Lanjut soal kedua. Nah, ini. Kalau ini gimana nih? Ini soalnya negatif nih. Berarti kan kamu tidak bisa menggunakan prinsip yang tadi saya jelaskan. Nah, maka kalau mau menggunakan prinsip yang saya jelaskan tadi, kamu harus buat A-nya positif dulu. Bagaimana? Dengan mengalikan min 1. Jadi kan di sini A-nya itu kan negatif ya. Kamu harus rubah dulu dia biar positif. Maka semuanya dikalikan dengan min 1 ya. Semuanya kamu kalikan dengan min 1. Kita akan kalikan dengan min 1, min 5x kalikan min 1 itu dapat berapa? 5x. Kemudian min 7y kalikan min 1 dapat 7y. Nah. Kemudian tanda kurang dari sama dengan berubah jadi lebih besar sama dengan. Negatif 35 jadi 35. Oke. Nah, langkah selanjutnya kan tinggal membaca. Yang kita baca bukan lagi ini ya. Ini sudah bukan ini, tapi yang ini sekarang kita baca. Tanda pertidaksamaannya lebih besar. Nyaplok garisnya. Oh, berarti kalau lebih besar kan begini ya. Nah, berarti daerah HP-nya itu adalah yang di sini ya. Nah, itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Lebih mudah ya. Lanjut lagi. Nah, ini kalau seperti ini bagaimana? Oke, ini saya hapus dulu biar tidak menutupi. Nah, sama ya ini. A-nya sudah positif, A-nya sudah positif nih. A-nya sudah positif. Berarti langsung saja dibaca. Ini kurang dari. Oke. Ayo, kurang dari berarti begini ya. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang berada di sini. Itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Lanjut. Wah, A-nya negatif ya. Oke, kalau A-nya negatif, kita buat positif dulu. Dengan apa? Kalikan dengan negatif 1. Nah, ini maaf ya, ini tulisannya masih acak-acak. Karena belum punya pen nih saya. Oke, kita akan kalikan dengan min 1. Maka jadi bagaimana? 3x plus jadi min 7y. Ya. Kurang dari jadi lebih besar sama dengan negatif 21. Nah, yang kita lihat pertidaksamaannya adalah yang ini. Oke, berarti kalau lebih besar, ingat nyaplok garisnya lebih besar. Nah, dimakan garisnya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang bawah. Lebih mudah ya. Oke, lanjut. Nah, ini gampang nih. Kalau ini tinggal baca. Y kurang dari sama dengan 2. Kalau kurang dari berarti ya berada di bawah. Itu adalah di HP-nya. Y lebih besar sama dengan 4. Nah, lebih besar ya. Ini ya, lebih besar. Berarti yang di atas. Ini kurang dari. Y kurang dari sama dengan 2. Kurang dari. Gini ya, kurang dari ya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang berada di sebelah kiri. Ya, itu adalah daerah HP-nya.
Baca aja langsung, kurang dari 2. Kalau di sini 2 berarti kan kurang dari di sini. Lanjut. Nah, X lebih besar daripada min 3. Berarti lebih besar kan ke sini ya. Berarti di HP-nya sudah jelas yang di sini. Nah, jadi lebih mudah ya. Oke. Kita coba, wah ini pengembangan lagi. Kalau misalkan soalnya, wah ada 5 pertidaksamaan ya. Kita akan coba untuk mengarsir daerah, kita akan coba untuk menentukan DHP-nya. Nah, langkah pertama, kita akan gambar dulu ini ya. Oke, kita akan gambar dulu ini. Nah, yang pertama, 4X plus Y kurang dari sama dengan 4X plus Y kurang dari sama dengan 12. Sebelum menggambar ini, kita harus tentukan dulu titik potong sumbu X sama sumbu Y-nya. Yuk, kita misalkan, kalau X-nya 0. Nah, ini kalau X-nya 0, berarti ini dianggap tidak ada X-nya. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berarti berapa? Langsung aja, Y sama dengan 12. Oke, berarti koordinatnya 0,12. Nah, ya. Lanjut. Kalau Y-nya itu 0. Nah, kalau Y-nya 0, berarti kita anggap Y-nya 0 ya. Y-nya tidak ada. Ini ya. Nah, kita anggap Y-nya 0. Kira-kira X-nya nanti hasilnya berapa? Berarti X-nya 4X sama dengan 12. Berarti X-nya adalah 12 bagi 4. Berapa 12 bagi 4? 3 ya. Maka dapat begini. Nah. Oke, lanjut. Kita tentuin dulu ya titik potong sumbu X. Nah, di sini ya. Kalau X-nya 0. Nah, kita cobakan lagi nih. Kalau X-nya 0. Kita coret X-nya. Nah, kalau X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 10. Kita tulis 10. Nah, lanjut. Kalau Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0. Berarti kalau Y-nya 0 kita coret. Nah, kalau Y-nya 0. Nah, berarti X-nya berapa? 2X sama dengan 10. Berarti X-nya 10 bagi 2. Dapat 5. Nah, gini ya. Kemudian kalau X-nya pertidaksamaan yang ketiga ya. Kalau X-nya 0 lagi. Saya gambar dulu. Kalau X-nya 0. Kita coret X-nya 0. Y-nya dapat berapa? 2-nya sama dengan 10. Berarti Y dibagi Y sama dengan 10 bagi 2. 5. Oke. Terus kalau Y-nya 0. Berarti yang saya coret adalah Y-nya. Nah, kita coret Y-nya. Berarti X-nya berapa? Oh, sudah jelas 10. Oke. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kita akan gambar ke bidang kartesius ya. Perhatikan di sini. Nah, ini yang pertama ya. Gambar yang pertama ini seperti ini ya. Nah, kemudian gambar yang pertama kita akan langsung baca ya. Di sini 4X plus Y. Saya hapus dulu. Nah, 4X plus Y kurang dari sama dengan 12 ya. Ini adalah yang pertama ini. Gambar ini adalah pertidaksamaannya yang hijau ya. Kurang dari. Oke, A-nya semua positif ya ini. Karena A-nya semua positif kita bisa langsung menggunakan prinsipnya itu. Kurang dari lihat ini. Kurang dari kan begini toh tadi. Nah, berarti prinsip awal kita arsir yang bukan HP ya. Berarti kan HP-nya yang ini ya. HP-nya itu adalah yang ini. HP-nya itu adalah yang ini. Berarti kita arsir yang bukan HP. Maka saya arsir yang bukan HP. Nah, jadi nanti di akhir kita akan membaca yang DHP itu adalah yang masih bersih. Oke, kita arsir yang bukan HP. Ini gambar yang pertama. Oke, gambar yang kedua. Nah, warna merah ya. Kurang lagi. Oke, kurang lagi. Garis merahnya mana? Nah, ini garis merahnya ya. Kurang lagi. Kurang kan begini ya. Sama ya, kurang dari. Oh, berarti daerah HP-nya itu lagi-lagi yang ada di bawah. Berarti kita arsir yang bukan HP. Nah, kita arsir lagi nih. Oke. Kita arsir yang bukan HP. Nah, batasnya warna merah. Jangan lebih dari warna merah. Oke, ini ya. Nah, paham? Lanjut. Gambar yang ketiga. Yang ketiga itu adalah X plus 2Y lebih besar sama dengan 10. Oke, seperti ini ya. Koordinatnya 0,5 dengan 10,0. Lebih besar. Oke, ini lebih besar ya. Jadi kalau lebih besar kan begini.
Ini lebih besar ya. Artinya yang kita arsir itu adalah yang bukan HP. Berarti kan yang HP yang di sini ya. Oh, berarti yang bukan HP yang ini. Nah, ini kita arsir. Wah. Kita arsir terus. Nah, kalau sudah kamu arsir, berarti ketiga gambar ini, ketiga pertidaksamaan ini sudah kita gambarkan dalam seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan menentukan arsiran yang keempat, yaitu X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0, berarti kan daerah HP-nya adalah yang di sini ya. Nah, ini saya hapus dulu biar nanti tidak mengganggu. Lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu yang di sebelah kanan. Berarti yang saya arsir adalah yang X lebih besar sama dengan 0 ya. Ini yang saya arsir. Nah, lanjut, Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 berarti HP-nya yang ini ya. Nah, garisnya kan ini. Berarti yang saya arsir itu adalah yang di bawah garis X. Nah, karena yang bukan HP yang saya arsir. Oke. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat jelas manakah yang merupakan di HP, manakah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian yang bersih. Mana yang bersih? Oh, ini loh. Ini belum digaris, ini belum kecoret sama sekali. Kalau ini kan, ini bersih, Bu. Bukan. Ini sudah kotor nih, karena kan sudah coret sama ini. Nah, berarti yang merupakan daerah himpunan penyelesaian adalah yang di sini ya. Ini adalah DHP. Kita tulis ini adalah DHP-nya. Nah, kalau HP-nya yang bersih kan jadi lebih mudah seperti ini. Nah, ini adalah DHP-nya. Ini ya, titik-titiknya. Lanjut contoh kedua. Oke, kita akan gambarkan X kurang dari sama dengan 3, X lebih besar sama dengan 1. Oke, kita akan gambar X sama dengan 3 dulu. Ya, jadi kalau berupa garis ini, itu berarti daerah X itu berada di antara angka 1 dan 3. Berarti kita buat dulu X sama dengan 1, ini adalah X sama dengan 1. Dan kita buat juga X sama dengan 3. Nah, ini adalah X sama dengan 3. Ya, oke. Prinsipnya awal tadi kita akan arsir yang bukan HP. Nah, ini kan berarti kalau kita baca X berada di antara 3 dan 1. Berarti berada di antara 1 dan 3. Berarti kan ini ya, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya yang di tengah. Berarti yang kita arsir yang bukan HP. Berarti ini yang saya arsir. Nah, ini yang saya arsir ya. Sorry, ini kok. Ini yang akan saya arsir. Nah, karena kan prinsipnya di awal tadi yang kita arsir yang bukan HP. Nah, ini saya arsir. Oke. Nah, pokoknya ini bukan HP. Lanjut. Ini berarti himpunan penyelesaiannya yang di tengah. Y-nya itu 0 dan 8. Berarti kita akan gambar dulu. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu X ini. Ya. Y sama dengan 8 di sini. Ini adalah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8. Nah, Y sama dengan 0. Itu berhimpit dengan sumbu X. Oke. HP-nya itu berada di antara 0 dan 8. Berarti HP-nya itu adalah yang di tengah. Maka kita arsir yang bukan HP. Berarti yang atas. Nah, kita arsir yang atas. Dan yang bawah ya. Karena yang di tengah-tengah itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Saya arsir. Itu pula dengan ini saya arsir. Nah. Yep. Nah, begini ya. Lanjut. X plus Y kurang dari sama dengan 9. Oke, kita coba cari koordinatnya dulu. Kalau X-nya 0, nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 9. Oke. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa? Kalau Y-nya 0, saya hapus dulu. Kalau Y-nya 0, saya coret. Ya. Berarti X-nya berapa? 9. Nah, berarti koordinatnya adalah 0,9, 0,9, sini ya. Nah, dengan 9,0. Nah, ini 9,0 ya. Ini adalah koordinatnya. Ini dengan ini. Dihubungkan garisnya jadi seperti ini. Nah, kita akan arsir ya.
Kita akan coba baca dulu mana di HP-nya. Tandanya kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Oke, kurang dari sama dengan kan berarti bagaimana nih? Begini ya. Nah, makan garisnya. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang di bawah ini. Oh, berarti yang kamu arset itu adalah yang di atas. Oke. Nah. Oke, ini yang di atas. Nah, kalau sudah, berarti sudah ketemu. Manakah daerah himpunan penyelesaiannya? DHP-nya adalah yang bersih. Mana yang bersih? Ini loh yang bersih. Ini belum tercoret sama sekali. Berarti ini adalah DHP. Kamu tulis terakhir. Ini merupakan DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, oke, di contoh yang selanjutnya ini, coba kalian lihat. Nah, kalian diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pada 4 pertidaksamaan. Nah, silakan kalian semua coba secara mandiri terlebih dahulu. Untuk kemudian di pertemuan selanjutnya saya akan membahas cara menggambar pertidaksamaannya tersebut ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan pembahasannya setelah kalian mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu ya.